Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza. Saya salah satu graduate trainee batch 6 APP Sinarmas. Saya ditempatkan di paper produksi di Ciwi Kimia Mojokerto dan saya salah satu anggota dari kelompok Pinus. Nah, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Dulu saya pernah memiliki usaha laundry yang berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dalam keberjalanannya saya memiliki beberapa permasalahan. Salah satu permasalahannya yaitu banyak pelanggan yang tidak puas dengan hasil laundry saya. Beberapa komplain dari pelanggan yaitu ada baju yang kurang wangi, ada baju yang hilang, lalu ada baju yang luntur, lalu ada baju yang tertukar, dan ada juga baju yang robek. Dulu saya masih bingung untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ini. Sampai saya menemukan salah satu alat atau metode untuk menganalisa dari data-data yang ada di bisnis laundry saya, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Alat tersebut adalah 7 QC Tools, yaitu 7 macam alat dan teknik yang berbentuk grafik yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisa persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan kualitas dalam produksi. Nah, 7 QC Tools ini yang pertama ada stratifikasi, lalu ada lembar data, ada grafik, diagram Pareto, histogram, diagram tulang ikan, dan yang terakhir ada diagram scatter. Nah, untuk kali ini saya akan mensimulasikan persoalan yang ada dalam bisnis saya tadi di dalam beberapa QC Tools. Yang pertama saya akan menggunakan grafik. Nah, grafik ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada grafik balok, di mana grafik balok ini bertujuan untuk membandingkan beberapa ukuran dari kategori data. Lalu ada grafik garis, yaitu yang bertujuan untuk melihat tren. Lalu ada grafik pie, yang bertujuan untuk melihat proporsi dari tiap variabel. Biasanya ditujukan dalam bentuk persen. Lalu yang kedua saya akan mensimulasikan diagram Pareto, di mana diagram Pareto ini salah satu grafik balok yang umumnya digunakan untuk menunjukkan masalah yang disusun dari prioritas tertinggi ke yang terendah untuk menentukan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Lalu yang terakhir saya akan mensimulasikan histogram. Histogram ini di salah satu grafik balok juga yang menunjukkan informasi dasar mengenai suatu data seperti titik pusat, yaitu rata-rata, median, modus, dan sebaran data yang yaitu ada range atau standar deviasi dan ada bentuk data. Nah, mari kita simulasi menggunakan Minitab 18. Ya, baik semuanya. Di sini udah terlihat di layar, yaitu layar kerja dari Minitab. Minitab yang saya gunakan Minitab versi 18 ya. Nah, di sini terdapat beberapa bagian dari Minitab 18. Ada toolbar, lalu ada juga session untuk hasil, dan juga ada worksheet atau lembar kerja kita. Nah, kita mulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, nanti dimasukkan ke dalam worksheet ini. Ini bisa ditarik ke atas ya teman-teman, biar lebih jelas dan lebih besar dari lembar kerjanya. Oke, saya buka hasil dari data yang telah saya kumpulkan dari bisnis saya dari laundry dalam 1 bulan terakhir ya teman-teman. Nah, berikut beberapa data komplain dari pelanggan selama 1 bulan terakhir.
Jadi ada yang data komplainnya, ada yang tadi sudah saya sebutkan, ada yang kurang wangi, ada baju yang hilang, lalu ada yang tertukar, ada yang baju yang robek, dan juga orang yang luntur. Nah, yang pertama kita akan menampilkan data ini menggunakan bar chart atau diagram balok ya. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita pilih ke toolbarnya yang graph, lalu kita pilih bar chart. Oh maaf, graph, bar chart. Nah, di sini akan ada tampilan dari menu bar chart, teman-teman. Kita bisa menggunakan value from table. Di sini kita mau coba dulu untuk minggu pertama ya. Kita di sini ada pilihannya untuk ada yang two way, ada yang membandingkan, ada yang salah satu saja. Kita pilih salah satu karena kita akan menampilkan pada minggu pertama dulu. Kita pilih yang ini, klik OK. Nah, di sini tampil dari menu-menu yang harus diinput ya dari bar chart. Yang pertama, kita input variabel yang mau kita tampilkan. Nah, karena kita mau menampilkan minggu pertama, kita klik yang minggu ke-1. Kita klik 2 kali, atau bisa juga teman-teman klik lalu pencet select. Oke, kita klik OK. Oh, maaf. Kategori variabelnya. Untuk kategorinya, kita pilih yang komplain. Nah, di sini sudah tertampil dari diagram balok minggu pertama. Di sini kita bisa lihat dari minggu pertama ini yang paling banyak masalah komplain pelanggan itu dari diagram balok yang paling tinggi ya teman-teman. Karena sumbu X ini menunjukkan jumlah dari kategori-kategori yang ada di dalam sumbu X. Kalau kita lihat di kursor, kita arahkan ke balok. Nah, kita bisa lihat juga kalau kursor kita arahkan ke balok, kita bisa lihat nilainya. Nilainya untuk komplain tertukar itu ada 50. Nah, jadi kesimpulannya untuk minggu pertama, yang paling banyak itu komplainnya tentang baju yang tertukar, sedangkan yang paling sedikit itu yang baju yang robek. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan nih, membandingkan langsung dalam satu tabel untuk minggu-minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Caranya kita pilih graph seperti tadi, lalu kita pilih bar chart, klik. Nah, kita pilih value from table, kita pilih yang two way table, yang cluster. Oke. Nah, kita pilih semua karena kita ingin membandingkan dari minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kita bisa pilih, atau kita pilih 2 variabel terlebih dahulu. Misalkan kita mau membandingkan minggu pertama dengan minggu kedua. Kita pilih komplain. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa lihat dari minggu pertama dan minggu kedua. Nah, untuk pada minggu kedua ini terdapat penurunan dari komplain yang paling banyak, yaitu tertukar. Tertukarnya di sini hanya 39 yang paling tinggi. Meskipun yang paling tinggi tetap yang tertukar. Lalu ada yang terendahnya masih baju yang robek ya. Baju yang robek, tetapi sini ada kenaikan. Nah, di sini kita dengan diagram ini kita bisa membantu gitu dalam bisnis saya, sehingga saya bisa memberikan evaluasi mana yang tepat gitu untuk bisnis laundry saya dari minggu ke minggunya. Nah, misalkan saya ingin
Nah, tadi baru 2 variabel. Sekarang membandingkan dari keempat variabel. Sama seperti tadi, kita pilih graph, lalu pilih bar chart, lalu from table, pilih yang cluster. Nah, kita bisa masukkan semua variabel di sini, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Oke. Nah, ini kita bisa lihat langsung dalam satu tabel bagaimana komplain-komplain pelanggan terhadap hasil dari bisnis laundry saya. Nah, kita dari sini kita bisa lihat evaluasi sehingga nantinya ke depannya bisnis saya bisa lebih baik itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan Pareto diagram ya. Kita bisa menggunakan data yang sama, data dari komplain pelanggan untuk minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, untuk Pareto ini kita bisa pilih di toolbar Start, lalu kita pilih Quality Tools, lalu kita pilih Pareto Chart. Nah, di sini terdapat tampilan dari Pareto Chart. Kita untuk defect-nya kita pilih yang complain, lalu frekuensinya kita akan melihat dulu Pareto Chart pada minggu yang pertama. Jadi kita pilih minggu pertama untuk frekuensinya. Nah, ini buat combine. Nah, udah muncul dari Pareto diagramnya untuk minggu pertama, dimana sumbu Y sebelah kiri itu merupakan hasil dari pengukurannya, lalu sumbu Y sebelah kanan itu persentase, yang sumbu X-nya itu jenis komplainnya. Kita di sini bisa lihat urutan permasalahan dari yang sangat mempengaruhi sampai yang tidak, sampai yang hampir mempengaruhi. Jadi kita bisa bekerja terlebih dahulu. Dalam bekerja kita menyelesaikan permasalahan baju yang tertukar terlebih dahulu, lalu kita bisa lanjut ke warna yang luntur sampai yang terakhir baju yang robek gitu teman-teman. Nah, kita kan dengan ini bisa mudah gitu ya, evaluasi kerjanya yang harus kita prioritaskan itu yang mana. Dengan Pareto Chart ini kita bisa bekerja dulu untuk yang masalah yang paling utama terlebih dahulu gitu. Nah, lalu kita bisa melihat Pareto Chart dari tiap minggunya. Kita pilih di toolbar yang sama, Start, lalu kita pilih Quality Tools, Pareto Chart. Nah, kita bisa pilih yang minggu kedua. Nah, terus muncul minggu kedua. Lalu kita juga kita pilih Quality Tools lagi dari Start, Pareto Chart. Kita tinggal ganti saja frekuensinya teman-teman. Ini kita pilih minggu ketiga. Oke, lalu Start lagi Pareto, kita pilih minggu keempat. Nah, sudah semua. Nah, ini kan berantakan ya. Nah, kita bisa menggunakan toolbar yang di ini nih, toolbar yang atas ini. Nah, ini sangat membantu dari pekerjaannya gitu. Jadi, kalau misalkan banyak pekerjaannya, kita bingung, pengen kembali lagi ke worksheet, kita klik show worksheet folder. Nah, ini worksheet kita. Lalu kita pengen melihat session folder. Jadi kayak apa aja yang udah kita hasilkan atau kerjakan. Nih kita lihat. Nih, kita udah tadi kan Pareto Chart yang pertama ada 4 kali Pareto Chart. Lalu hasilnya tadi, hasil dari diagram Pareto Chart-nya mana? Kita bisa lihat show graph folder. Nah itu, nah ini dia hasil kerjaan kita. Yang pertama itu minggu pertama sudah tadi saya jelaskan. Lalu ada yang paling mempengaruhi itu masalahnya itu yang tertukar. Lalu ada warna yang luntur. Lalu minggu kedua, nah minggu kedua masih sama, tapi untuk jumlahnya berkurang ya. Tapi permasalahannya masih sama gitu yang tertukar. Berarti sudah ada perbaikan.
Nah, minggu ketiga nih ada masalah baru, itu baju yang hilang tuh untuk jumlahnya sama. Jadi kita menyelesaikan terlebih dahulu untuk baju yang hilang gitu. Jadi nggak setiap minggu itu perbaikannya itu saja yang dilakukan pertama. Jadi dengan parameter ini kita bisa melihat gitu setiap minggunya evaluasinya, apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, minggu keempat nih beda lagi, kurang wangi, mungkin karena terlalu fokus baju, jadi parfumnya kurang, lupa beli gitu kan. Nah, ini harus diperbaiki dulu kurang wanginya gitu. Jadi per minggu itu beda-beda prioritas pekerjaannya dengan ada bantuan dari Pareto chart ini, seperti itu. Nah, jadi ini bisa sangat mempermudah gitu dalam mengevaluasi bisnis saya gitu. Oke, oke, baik. Sekarang kita akan membuat histogram menggunakan data-data dari jenis komplain yang paling banyak tadi, yaitu komplain tentang baju yang tertukar. Kita di sini akan menggunakan data jumlah komplain dari minggu pertama sampai minggu ke-24. Nah, histogram sendiri merupakan salah satu jenis dari diagram balok juga, di mana ini untuk melihat gitu persebaran dari data-data yang ada. Itu juga bisa menentukan nanti ada mean, standar deviasi, lalu ada range data seperti itu. Oke, kita masuk ke toolbar, kita pilih graph, lalu kita akan lalu di sini langsung muncul histogram, lalu kita klik histogram. Nah, lalu muncul beberapa pilihan jenis histogram. Kita pilih simple. Nah, kita pilih variabel untuk komplain baju tertukar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampil histogram dari data komplain baju yang tertukar dari minggu pertama sampai minggu ke-24. Di sini sumbu Y menunjukkan frekuensi dari data dan sumbu X menunjukkan jumlah dari komplain baju yang tertukar. Nah, kita lihat kursornya, kita bisa arahkan ke balok-balok ini, nanti muncul data. Nah, di sini kita ada data yang paling ada balok yang paling tinggi, di mana ini merupakan merupakan puncak dari histogram. Nih, di sini tertulis value-nya 6. Nah, berarti di sini frekuensi yang paling banyak itu ada 6. Ada 6 jumlahnya untuk range data antara 15 sampai 21 seperti itu. Nah, untuk melihat pola dari histogram ini, kita bisa melihatnya dengan menu sebelumnya untuk jenis histogram yang with fit. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke histogram lagi, kita di toolbar kita klik graph, lalu kita klik histogram. Nah, ini kita gunakan with fit untuk menentukan polanya. Nah, oke, kita klik OK, kita pilih variabel komplain baju yang tertukar, klik OK. Nah, di sini muncul histogram with fit. Nah, kita bisa lihat sini ada polanya yang warna merah seperti gunung dengan satu puncak ya, dimana yang satu puncak ini bisa disebut juga dengan skewed distribution atau kelompok data pada histogram ini mendekati salah satu ekor histogram seperti itu. Lalu di sini juga muncul keterangan dari mean, lalu ada standar deviasi dan n. N ini jumlah dari datanya, sedangkan mean dan standar deviasi ini nanti digunakan untuk menentukan pengukuran dari standar kualitas proses ini gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.